Bab 2. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau cabang iman. 1. Definisi iman. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di alam ruh, sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-A'raf juz 7 ayat 172 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah yuminu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. 6 pilar iman itu antara lain adalah 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Tawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamiyut Tughyan A'la Manzumati Syu'abul Iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas, memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mempresentasikan hakikat iman dan dalam hidupnya. 3. Dalil nakli tentang syu'abul iman. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha ila tatul ada'atit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW
Beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah A. Imam Baihaqi radhiyallahu an yang menuliskan kitab Subul Iman. B. Abu Abdillah Halimi radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj. C. Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Syubul Iman. D. Imam Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Wasful Iman wal Syuhubu. Dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu 1. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 2. Iqratun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. Amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi A. Niat, akidah, dan hati. B. Lisan atau ucapan. C. Seluruh anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip pandangan dan sikap hidup yang teguh. Pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak riya, dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senang biasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari ranah iqratun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. C. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang, dan ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lainnya adalah 1. Bersuci atau taharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan
menunaikan sumpah, 10 menyempurnakan dan menunaikan kafarat, 11 menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat, 12 melaksanakan kurban, 13 mengurus perawatan jenazah, 14 menunaikan dan membayar hutang, 15 meluruskan muamalah dan menghindari riba, 16 menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, 17 menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram, 18 menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya, 19 berbakti dan menunaikan hak orang tua, 20 mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik, 21 menjalin silaturahmi, 22 taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama, 23 menegakkan pemerintahan yang adil, 24 mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, 25 menaati hakim atau pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat, 26 memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, 27 menolong orang lain dalam kebaikan, 28 amar ma'ruf nahi mungkar, 29 menegakkan hukum Islam, 30 berjihad mempertahankan wilayah perbatasan, 31 menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang, 32 memberi dan membayar hutang, 33 memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya, 34 mencari harta dengan cara yang halal, 35 menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir, 36 memberi dan menjawab salam, 37 mendoakan orang yang bersin, 38 menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain, 39 menghindari permainan dan sendau gurau, 40 menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Tanda-tanda orang yang beriman: 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka berjual hatinya untuk segera mengamalkannya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. 4. Nafkahkan sebagai rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. 6. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Hal ini terjadi karena perkembangan dunia global cenderung membawa masyarakat terjebak pada perilaku hedonis, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa seseorang akan bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan melupakan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu yang pertama, mukmin yang saling mendengki. Kecenderungan sebagian masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan merupakan sumber munculnya sikap hasud, yang kemudian melakukan berbagai cara agar kenikmatan yang diperoleh orang lain tersebut menjadi hilang dan berpindah kepadanya. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Di satu sisi, ia seolah menampakkan wajah keislaman dan ketakwaan, namun di sisi lain sesungguhnya ia menyembunyikan sifat permusuhan atau bertentangan dengan apa yang diperlihatkannya. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Kaum kafir adalah golongan yang menentang perkara yang hak dan mendukung yang batil. Yang keempat, tipu mustahil setan yang selalu menyesatkan. Tipu daya setan menguasai diri seorang mukmin dalam bentuk ketidakberdayaan kaum mukmin untuk mengendalikan diri, menahan amarah, mengendalikan nafsu, sifat takabur, kikir dalam bersedekah, dan sifat-sifat buruk setan lainnya. Dan yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Siapapun dengan strata pendidikan apapun, dengan strata sosial dan ekonomi apapun, usia berapapun sangat mungkin dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak berhasil memenangkan pertarungan bahkan dengan nafsunya sendiri. Itulah sebabnya musuh terberat seorang mukmin sesungguhnya adalah hawa nafsunya sendiri.
Hikmah dan manfaat syu'abul iman. 1. Iman menghilangkan sifat pujaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menambahkan sikap tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan.